Open quote. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Al-Jathiyah 23, close quote. Lalu banyak yang bertanya, berarti kalau seseorang menuruti hawa nafsunya, itu sama dengan menyekutukan Allah dong? Mari kita bahas dengan jelas, sederhana, dan berdasarkan dalil. Apa maksudnya menuhankan hawa nafsu? Menuhankan hawa nafsu artinya lebih taat pada keinginan diri daripada taat pada perintah Allah. Kalau Allah bilang haram, tapi dia bilang aku tetap mau, berarti dia menjadikan hawa nafsu sebagai bentuk hukum. Dan itu sangat berbahaya. Allah berfirman, open quote, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan ilmunya? Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta menutup penglihatannya. 23, close quote. Ibnu Katsir menjelaskan, open quote, orang ini meninggalkan ketaatan kepada Allah dan mengikuti hawa nafsunya, maka dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, close quote. Apakah itu termasuk syirik? Jawabannya, bisa iya, bisa tidak, tergantung tingkatnya. 1. Kalau sampai menolak hukum Allah secara mutlak dan sadar, misalnya berkata, open quote, saya tahu ini haram tapi saya tidak peduli, saya lebih suka cara saya sendiri, close quote, maka dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tandingan bagi Allah, dan ini termasuk syirik besar, syirik akbar. Kalau mati tanpa taubat, tidak akan diampuni selamanya. Dalilnya jelas. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. QS An-Nisa 18, close quote. Artinya, syirik besar, termasuk menuhankan hawa nafsu dalam keyakinan dan keputusan, tidak diampuni jika tidak bertaubat sebelum mati. 2. Tapi kalau hanya mengikuti hawa nafsu dalam perbuatan dosa, misalnya tergoda berbuat maksiat, tapi tetap mengakui Allah sebagai Tuhan, itu bukan syirik besar, tapi dosa besar. Contohnya, open quote, orang yang tahu zina haram tapi tetap tergoda, atau tahu minum khamr haram tapi masih melakukannya, close quote. Dia tidak menyekutukan Allah dalam keyakinan, hanya kalah melawan hawa nafsu, masih bisa diampuni dengan taubat nasuha dan rahmat Allah. Macam-macam syirik dalam Islam. Para ulama menjelaskan bahwa syirik itu terbagi dua. Syirik akbar, syirik besar, yaitu menyamakan Allah dengan sesuatu dalam hal ibadah, hukum, atau keyakinan. Contoh, menyembah selain Allah, kubur, berhala, jin, dalai, meminta pertolongan gaib pada jin, dukun, pesugihan, meyakini ada kekuatan selain Allah yang bisa menentukan nasib, menolak hukum Allah secara mutlak, dan lebih memilih hawa nafsu. Syirik ini mengeluarkan seseorang dari Islam, dan tidak diampuni jika mati tanpa taubat. Dalilnya, open quote, sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya di neraka. QS Al-Maidah 72, close quote. Open quote, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Maupun close quote. Syirik asgar, syirik kecil, yaitu perbuatan yang menyerupai syirik, tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Contoh, ria'ah, beramal supaya dipuji orang, bersumpah demi selain Allah, mengikuti hawa nafsu dalam maksiat, tapi masih beriman. Dalilnya, open quote, Rasulullah bersabda, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu ria'ah. Mengapa syirik tidak diampuni? Karena syirik menghancurkan inti tauhid, tujuan utama penciptaan manusia. Open quote. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. QS Az-Zariyat 56, close quote. Kalau seseorang menyekutukan Allah, berarti dia menolak tujuan hidupnya. Selama hidup dalam syirik besar tanpa taubat, Allah tidak akan ampuni.